Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ebi Patricia Lagentu. Saya dari kelas 11 MIPA 3 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu peristiwa penting yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu perang melawan kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Eropa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Tionghoa melawan ketidakadilan oleh bangsa Eropa, khususnya VOC. Sejumlah kejadian penting terkait sejarah terbentuknya Indonesia terjadi di Jakarta. Sebagai pusat pemerintah, Jakarta juga sempat mengalami masa-masa menegangkan, mulai dari penculikan para jenderal TNI, malapetaka 15 Januari, hingga demonstrasi yang menewaskan beberapa mahasiswa di tahun 1998. Namun, jauh sebelum itu, ketegangan juga sempat melanda Jakarta saat masih menyandang nama Batavia. Ketegangan ini terjadi antara rakyat Tionghoa yang berada di Batavia dengan para bangsa Eropa, khususnya VOC. Pada Oktober 1740, masyarakat keturunan Tionghoa melakukan perlawanan terhadap penindasan yang terjadi kala itu dan kemudian dikenal dengan geger pecinaan atau tragedi Angke. Nah, apa saja penyebab perlawanan ini terjadi? Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab umum dan khusus pemberontakan rakyat Tionghoa terhadap VOC, lalu bagaimana jalannya perlawanan tersebut, dan apa saja dampak perlawanan terhadap bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyebab umum. Ketika awal VOC datang di Nusantara, etnis Tionghoa menjalin hubungan baik dengan mereka. Hubungan baik antara VOC dan etnis Tionghoa baru memanas ketika Johannes Caldwell menjadi gubernur jenderal VOC kala itu. Saat itu, VOC menempatkan orang-orang Cina, khususnya para pedagang Cina ke Batavia, dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia. Nah, ternyata kota Batavia membawa banyak perhatian dalam perkembangannya. Tidak terkecuali orang-orang Cina yang tidak beruntung datang ke kota ini untuk mengadu nasib mereka. Namun, kebanyakan orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak mempunyai modal. Banyak di antara mereka yang termasuk golongan miskin, sehingga mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Hal ini tentunya sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Akhirnya, Johannes Caldwell sebagai gubernur mengeluarkan kebijakan untuk membatasi imigran Cina, di mana setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin permukiman yang disebut permissive atau masyarakat sering menyebutnya dengan surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin ini, maka mereka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC. Surat izin ini dihargai Rp2 per orang, dan mereka diberi waktu selama 6 bulan untuk mempunyai surat izin ini. Tetapi, ternyata dalam pelaksanaannya telah terjadi penyelewangan dengan membayar lebih mahal. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak mampu memiliki surat izin ini. Saat VOC hendak menangkap dan memindahkan mereka, banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Dan kemudian, mereka yang berhasil melarikan diri membentuk kelompok untuk mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Itulah tadi penyebab umum yang menyebabkan para rakyat Tionghoa merasa tidak adil dan
hendak melakukan pemberontakan terhadap VOC. Lalu, apa saja penyebab khusus yang menyebabkan mereka melawan VOC? Di tahun 1740, terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Ketegangan semakin dipicu oleh sikap represif pemerintah Hindia Belanda dan berkurangnya pendapatan mereka akibat harga gula yang sempat jatuh pada saat itu. Bukannya mendinggikan suasana, Adrian Feldmayer, Gubernur Jenderal VOC, malah memberikan statement kerusuhan apapun akan ditanggapi dengan kekerasan mematikan. Pasukan Belanda kemudian menyerang rumah orang-orang Tionghoa dengan meriam, dan kekerasan itu dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Batavia. Akibatnya banyak menelan korban jiwa, sekiranya sekitar 10.000 nyawa melayang. Setelah beberapa minggu terjadi pertempuran kecil, pasukan Belanda menyerang markas Tionghoa di berbagai pabrik gula. Orang Tionghoa yang selamat kemudian mengungsi ke Bekasi. Mereka yang selamat juga melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokoh yang terkenal melakukan perlawanan ialah Oi Pangko, atau kemudian dikenal dengan sebutan Ki Panjang, yang di Jawa menjadi Ki Sapanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Lalu kita masuk pada jalannya pemberontakan. Bagaimana pemberontakan ini terjadi? Perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC dibantu oleh kalangan bangsawan Mataram yang kontra terhadap Pakubuwono II dan VOC. Perlawanan etnis Tionghoa di wilayah Mataram dipimpin oleh Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning, Raden Mas Said, dan Kapiten Sepanjang. Perlawanan tersebut dinamakan dengan geger percinaan atau tragedi Angker, seperti yang saya jelaskan di awal video. Perlawanan ini menimbulkan kekacauan yang meluas hingga pesisir Jawa. Sunan Kuning dan pasukannya berhasil merebut Keraton Kasunanan di Kartasura pada pertengahan 1742. Melihat kondisi yang genting tersebut, VOC menggunakan kekuatan yang penuh untuk mengatasi keadaan. VOC juga bersekongkol dengan Cakraningrat IV dan Pakubuwono II untuk meredam perlawanan. Pada November 1742, Kartasura yang diduduki oleh Sunan Kuning dan pasukannya diserang oleh aliansi VOC, Cakraningrat IV, dan Pakubuwono II. Lalu aliansi VOC berhasil merebut kembali Kartasura dan memaksa Sunan Kuning untuk melarikan diri bersama pasukannya. Di akhir perlawanan, Sunan Kuning dan pasukannya menyerahkan diri pada September 1973. Hal tersebut dikarenakan Sunan Kuning dan pasukannya terdesak dan terpisah dari Kapiten Sepanjang di daerah Surabaya. Sunan Kuning dan pasukannya diasingkan menuju Sri Lanka setelah beberapa hari ditahan di Surabaya. Mereka membuat perjanjian damai dengan VOC, dan akhirnya pihak Cina tidak lagi melakukan pemberontakan kepada VOC. Berikut. Lalu, apa dampak dari pemberontakan ini? Yang pertama, semua penduduk Batavia keturunan Tionghoa dipindahkan ke satu
lokasi di luar kota yang kelak menjadi Glodok. Kedua, pemerintah kolonial menerapkan sistem karcis bagi warga keturunan yang akan pergi keluar pecinaan. Valknecht, gubernur Hindia Belanda yang menjadi dalang pada saat itu, akhirnya ditahan, namun ia meninggal saat dipenjara. Van Imhoff dari kubu yang berbeda dengan Valknecht akhirnya menggantikan Valknecht sebagai gubernur Hindia Belanda. Demikian video penjelasan saya hari ini tentang perlawanan rakyat Tionghoa oleh ketidakadilan dari bangsa Eropa atau VOC. Kiranya video ini dapat bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.